Baik, untuk sesi tambahan ini saya akan menjelaskan sejauh mana proses pengembangan vaksin untuk COVID-19. Oke, jadi sistem imun kita bekerja seperti ini. Yang pertama, kalau misalnya ada antigen, dalam hal ini virus, dia akan diuptake oleh antigen presenting cell, yang ini. Kemudian antigen ini akan dipresentasikan. Jadi virus ini supaya dapat dikenali oleh sistem imun, maka dia harus dipresentasikan di permukaan antigen presenting cell lewat bantuan molekul MHC, Major Histocompatibility Complex kelas 2, yang ini. Kemudian antigen yang sudah dipresentasikan oleh APC akan dikenali oleh limfosit T. Nah, limfosit T ini kemudian akan berdiferensiasi tergantung aktivasinya. Dia dapat mengaktifkan jalur respons seluler yang akan membunuh sel yang terinfeksi virus, dan dia dapat juga menstimulasi sel B untuk memproduksi antibodi spesifik. Dalam hal ini kalau misalnya antigennya adalah SARS coronavirus 2, jadi dia harus masuk dulu ke dalam APC, APC menampilkan antigen permukaannya, kemudian dalam waktu beberapa hari akan dibentuk antibodi. Jadi antibodi imunoglobulin G atau imunoglobulin M bentuknya seperti ini terkira, diproduksi oleh sel B. Dan sel B yang sudah teraktivasi akan berubah menjadi sel plasma yang akan terus mensekresikan antibodi dalam jangka panjang. Nah, yang dimaksud dengan vaksin adalah kita akan meniru, menstimulasi proses ini. Menstimulasi proses alamiah, tapi kita menggunakan berbagai macam jenis bagian virus. Jadi jangan masukkan virus yang aktif, tapi kita memasukkan virus yang sudah dilemahkan, atau kita memasukkan bagian dari virus, misalnya protein virus, misalnya protein spike yang tadi kita masukkan ke dalam tubuh, kemudian akan diterima oleh oleh APC, oleh antigen presenting cell, dan kemudian proses yang sama akan berlangsung. Limfosit T akan mengenalinya dan kemudian akan menstimulasi produksi antibodi oleh sel B. Kita juga dapat memasukkan fraction DNA atau RNA dari virus. Kalau untuk SARS coronavirus 2 itu yang dimasukkan adalah RNA-nya karena dia adalah virus RNA. Kita juga dapat memasukkan fragmen RNA yang dimasukkan ke dalam viral vector yang lain, itu untuk memfasilitasi masuknya kode genetik ke dalam sel. Kemudian proses yang diharapkan adalah sama seperti tadi. APC akan menampilkan antigen dan kemudian limfosit T akan terstimulasi, dia akan priming, dan kemudian dia akan memicu produksi antibodi spesifik yang diperantarai oleh sel B dan sel plasma. Jadi ini, karena coronavirus dapat masuk ke dalam tubuh, jadi dia akan mengakibatkan viremia atau adanya virus dalam darah, dan kemudian akan terbentuk antibodi. Namun kalau kita bisa mensintesis vaksin yang tadi, bagian-bagian virus yang tadi, maka kita diharapkan dapat menstimulasi proses yang sama, dan pada akhirnya akan terbentuk sistem kekebalan yang sama. Yang menjadi masalah adalah mutation rate, kecepatan mutasi dari SARS coronavirus itu sangat cepat. Jadi misalnya kita membuat satu vaksin yang menggunakan protein dari segmen ini. Namun jika mutasinya sangat cepat, maka kalau kita hanya memasukkan protein segmen yang tadi, dan virus yang menginfeksi adalah virus yang telah bermutasi, maka sistem imun kita akan gagal mengenalinya. Dan juga ada geographical variation. Sudah ditemukan bahwa strain coronavirus 2 yang beredar di Indonesia itu berbeda. Memiliki kesamaan, tapi masing-masing memiliki mutasi yang spesifik untuk daerah geografi tertentu. Cina punya itu beda dengan Amerika punya. Dan ini mengakibatkan agak susah untuk mendevelop vaksin. Oke,
Ya, untuk sekarang sudah ada beberapa vaksin yang sedang dalam uji klinik. Semoga saja bisa berhasil dan semoga saja bisa mengalahkan COVID-19 ini. Kemudian saya ingin share tentang bagaimana mekanisme qPCR. qPCR itu mendeteksi antigen RNA virus. Jadi dia mendeteksi virusnya. Seperti yang sudah diketahui, virus corona SARS-CoV-2 ini menginfeksi saluran pernafasan pada umumnya. Daerah yang paling gampang untuk diambil sampel adalah daerah nasofaring. Jadi kita lakukan pengambilan sampel dengan tujuan untuk mengambil sampel virus. Semoga waktu dilakukan swab kita dapat mengambil sampel virus yang hidup dan kemudian sampel itu disimpan dan dikirim ke laboratorium. Di lab sampel itu akan dilisis, jadi akan dicampur dengan pelarut atau buffer dan kemudian lewat proses yang disebut sebagai reverse transcriptase lewat proses yang disebut reverse transcription dengan enzim reverse transcriptase, RNA akan diubah menjadi cDNA. Dan cDNA itu adalah double strand nucleic acid. Jadi cDNA merupakan substrat untuk dilakukan qPCR. Dan cDNA-nya adalah cDNA yang berasal dari RNA virus. Dia merupakan exactly the same copy of the RNA of the virus. Yang dilakukan selama proses qPCR adalah kita mendesain dua buah primer, misalnya primer F dan primer reverse, jadi seperti ini, dan kemudian kita akan mengamplifikasi daerah khusus. Jadi dalam hal ini adalah area yang diberi shade warna merah. Jadi primer ini sangat spesifik dengan urutan basa yang hanya dapat ditemukan pada genom SARS-CoV-2. Jadi dia sangat spesifik, biasanya terdiri dari 20 nukleotide. Dan kemudian, jadi seperti ini. Misalnya ini adalah primer forward dan ini adalah primer reverse. Dan kemudian dalam qPCR, seluruh bagian ini akan mengalami amplifikasi. Jadi PCR akan mengakibatkan DNA yang tadinya cuma beberapa kopi saja, contohnya seperti ini, hanya beberapa kopi. Namun dalam mesin ini, utas genom spesifik untuk coronavirus tadi akan diperbanyak, akan diamplifikasi, dan pada saat dia teramplifikasi, dia akan memandarkan cahaya karena mengandung fluorescence. Kalau misalnya terdapat RNA dari coronavirus, maka dia akan menyala, glow seperti ini. Tapi kalau dia tidak ada, maka amplifikasi tidak akan terjadi karena primer tadi spesifik hanya untuk coronavirus SARS-2. Dan mesin ini akan mendeteksi seberapa besar intensitas cahaya yang dikeluarkan oleh fluorescence yang merupakan produk PCR tadi. Dan kita akan melihat grafiknya dalam bentuk CT value. Semakin banyak konten DNA virus, maka akan semakin cepat dia naik. Kalau misalnya dia banyak sekali, dia akan naik di sini. Tapi kalau dia misalnya sangat sedikit, maka seiring dengan waktu, dia akan naik dari sini sampai di sini saja. Dia akan naik di bagian sini. Itu menandakan bahwa konten DNA-nya sangat kecil atau mungkin tidak terekspresi atau negatif. Jadi kita memiliki satu buah threshold kontrol positif dan kontrol negatif. Kalau misalnya CT value-nya rendah, ditemukan di bagian sini, maka dapat dipastikan dia positif. Namun kalau misalnya CT value-nya tinggi atau tidak mengalami amplifikasi sama sekali, maka pasien dinyatakan negatif. Jadi seperti itu. Tetap kita membutuhkan kontrol positif dan kontrol negatif sebagai pembanding dalam sebuah reaksi qPCR. Nanti dilanjutkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih.